Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan tema rekrutmen dan seleksi karyawan PT Sentosa. PT Sentosa ini bergerak dalam bidang penjualan dan produksi alat-alat bahan bangunan seperti batu bata, semen, dan lain-lain berkaitan dengan bahan bangunan. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Buatkan struktur organisasi dan tugasnya masing-masing. Struktur organisasi PT Sentosa dipimpin oleh direktur. Di bawah direktur ada 3 manajemen di tingkat kedua, yaitu manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen operasional. Sementara di tingkat ketiga atau di bawah masing-masing manajemen ada membawahi berapa bagian. Di bawah manajemen keuangan ada kasir dan admin keuangan. Kemudian di bawah ke manajemen pemasaran ada sales atau promosi dan admin penjualan. Kemudian di bawah manajemen operasional ada staf gudang dan bagian pengiriman. Baik, saya akan menjelaskan tugas masing-masing dalam bagian struktur tersebut. Yang pertama, direktur. Apa sih tugas direktur? Yang pertama, dia akan mengambil keputusan perusahaan. 2, dia akan menentukan strategi bisnis. Lalu yang ketiga, dia akan mengarahkan perusahaan tersebut. Kemudian di bawah direktur itu ada namanya manajemen keuangan. Tugas dari manajemen keuangan adalah mengatur pengeluaran dan pemasukan perusahaan tersebut. Kemudian dia akan mengelola kas dan pembayaran. Kemudian dia akan membuat laporan keuangan. Kemudian ada namanya manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini tugasnya adalah promosi produk, mencari pelanggan baru, dan mengatur strategi penjualan. Kemudian ada namanya manajemen operasional. Tugas dari manajemen operasional adalah merencanakan proses produksi, dan dia akan mengatur pengelolaan bahan baku, dan kemudian dia akan mengawasi proses produksi agar berjalan dengan lancar. Di bawah masing-masing ketiga manajemen tersebut, masing-masing membawahi 2 bagian. Manajemen keuangan membawahi bagian kasir dan admin keuangan. Tugas dari kasir, dia akan melayani transaksi pembayaran, mengoperasikan mesin kasir, dan menjaga keuangan. Kemudian ada admin keuangan. Tugasnya dia akan mencatat transaksi pembayaran, kemudian dia akan mengelola pembayaran dan mengoperasikan dokumen keuangan. Kemudian ada manajemen pemasaran. Di bawah manajemen pemasaran itu ada 2, yaitu sales promosi dan manajemen admin penjualan. Nah, tugas dari sales promosi ini dia akan mencari pelanggan baru dan dia akan menjual produk atau jasa, dan kemudian dia akan menjalin hubungan antar pelanggan. Kemudian ada admin penjualan. Tugas dari admin penjualan, dia akan mengelola data pesanan dan membuat dokumen penjualan. Kemudian dia akan menjemput data dari komputer. Kemudian di bawah manajemen operasional ada staf gudang dan bagian pengiriman. Tugas dari staf gudang ini, dia akan menerima barang dari supplier, kemudian dia akan menyimpan barang tersebut dan dia akan mengeluarkan barang. Kemudian ada bagian pengiriman. Bagian pengiriman ini tugasnya dia akan menyiapkan barang untuk dikirim. Soal nomor 2. Pengadaan atau penambahan karyawan. Pada awalnya karyawan PT Sentosa berjumlah 16 orang. Kemudian kami akan melakukan penambahan di bagian sales atau promosi 2 orang, bagian staf gudang 5 orang, dan bagian pengiriman 2 orang. Saya menambah di bagian sales marketing ini karena ingin meningkatkan produksi dan ingin mendapatkan keuntungan. Kemudian kami menambah 5 orang di bagian staf gudang karena biaya produksi semakin naik, otomatis pelanggan juga akan ikut naik. Kemudian kami menambahkan di bagian pengiriman. Karena pelanggan semakin melonjak, otomatis pengiriman semakin lebih banyak. Kemudian kita bisa mengirim dalam jumlah porsi yang besar. Baik, kita masuk soal yang ketiga. 8 urutan dan pengadaan staf PT Sentosa. Yang pertama, job analisis. Penjelasan singkatnya, proses pengumpulan informasi dan pekerjaan. Kemudian yang kedua, job description. Ini uraian tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, ada job specification. Kualifikasi yang harus dimiliki. Di sini contohnya seperti minimal lulusan S1 manajemen pemasaran. Kemudian yang kedua, bisa bekerja di bawah tekanan. Kemudian yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat ada namanya job recruitment. Syarat praktis untuk melamar pekerjaan.
Yang pertama contohnya seperti fotokopi ijazah S1 manajemen pemasaran, kemudian yang kedua fotokopi KK dan KTP, kemudian yang ketiga fotokopi surat keterangan sehat dari dokter. Kemudian yang kelima ada job evaluation, menentukan nilai jabatan. Di sini kami menetapkan gaji UMR yang berada di Mataram sebesar yaitu 3 juta rupiah. Kemudian yang keenam ada job enrichment atau pengayaan pekerjaan, menambahkan tanggung jawab atau kualitas. Contohnya seperti kita memberikan kesempatan untuk staf promosi untuk memimpin. Kemudian yang ketujuh ada job enrichment atau pengawasan, menambahkan tugas. Contohnya seperti monitoring dan intelijen, tugasnya memonitoring setiap minggunya. Kemudian yang terakhir work simplification, yang menyederhanakan pekerjaan. Kita bisa memanfaatkan teknologi atau media sosial dan menggunakan billboard yang ada di pinggir jalan untuk melakukan promosi. Soal yang keempat, buatlah informasi lowongan pekerjaan. Dibuka lowongan pekerjaan di PT Sentosa. Perusahaan ini membutuhkan di bidang bagian promosi atau sales marketing. Nah, kualifikasi yang harus dimiliki maksimal mempunyai ijazah S1 manajemen pemasaran. Kemudian yang kedua bisa bekerja di bawah tekanan. Kemudian yang ketiga maksimal umur 28 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Syarat yang harus dipenuhi yang pertama fotokopi ijazah dan KTP. Kemudian fotokopi KK. Kemudian fotokopi surat keterangan sehat. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai 16 Mei 2026. Jika ingin bergabung silahkan hubungi nomor di atas dan berlokasi di Jalan Bhinneka Tunggal Ika, Kapak Atas, Gunung Sari, Lombok Barat. Surat lamaran pekerjaan kepada yang terhormat Bapak Direktur PT Sentosa. Dengan hormat maksud kedatangan saya ini di bawah ini atas nama Abdul Ghani, pendidikan S1 manajemen, alamat Kapak Atas, Gunung Sari. Dengan saya bermaksud ingin melamar pekerjaan sebagai sales atau bagian promosi sesuai dengan kualifikasi dan syarat lowongan pekerjaan. Saya bisa bekerja sama dengan tim dan bisa bekerja di bawah tekanan. Bapak bisa mempertimbangkan dengan syarat yang saya ajuin. Yang pertama fotokopi ijazah S1 manajemen, kemudian yang kedua surat keterangan sehat dari dokter, kemudian yang ketiga bisa bekerja di bawah tekanan. Soal yang kelima, tes kemampuan dasar sesuai dengan kompetensi. Di sini saya mengangkat bagian promosi. Soal yang harus kita menanyakan kepada calon karyawan kita, yang pertama, apa tujuan Anda memilih bagian promosi? Kemudian yang kedua, sebutkan 2 contoh promosi digital. Kemudian yang ketiga, mengapa komunikasi penting bagi pekerjaan promosi. Yang keempat, apa tujuan utama promosi produk. Yang kelima, sebutkan contoh promosi penjualan. Kemudian yang keenam, apa yang dimaksud dengan target pasar. Kemudian yang ketujuh, sikap apa yang harus kita miliki sebagai seorang staf bagian promosi ketika bertemu dengan pelanggan. Kemudian yang kedelapan, mengapa desain itu harus menarik. Kemudian yang 9, sebutkan 1 keuntungan promosi melalui media sosial atau di media sosial. Kemudian yang ke-10, bagaimana cara kita menarik perhatian konsumen agar membeli produk kita. Daftar pertanyaan wawancara yang harus kita tanyakan kepada calon karyawan atau staf promosi. Yang pertama, apa pengalaman Anda di bidang promosi? Kemudian yang kedua, bagaimana cara Anda untuk menarik perhatian pelanggan? Kemudian yang ketiga, media apa yang cocok digunakan untuk bagian promosi? Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita untuk menghindari penolakan dari pelanggan? Kemudian yang kelima, strategi apa yang kita gunakan ketika mendapatkan penolakan dari pelanggan? Kemudian yang keenam, pernah bekerja sebelumnya di bidang promosi? Coba jelaskan kalau jika iya. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara kita membuktikan jika produk kita itu benar-benar berkualitas. Kemudian yang kedelapan, apa yang Anda lakukan jika target belum tercapai. Kemudian yang kesembilan, bagaimana cara Anda menjaga komunikasi dengan pelanggan. Kemudian yang 10, apa kunci sukses promosi. Manfaat dari soal yang saya buat, kita bisa melihat kualitas atau potensi dari calon karyawan PT Sentosa. Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menerimanya ke tahap selanjutnya. Contoh hasil pengumuman kelulusan pada PT Sentosa.
Berdasarkan hasil interview dan penilaian di bidang promosi, peserta dinyatakan memenuhi kriteria seleksi dan dinyatakan lulus dan berhak melanjutkan tahap selanjutnya. Nama Farid Hidayatullah, Abdul Ghani, dan Paris Jayadi. Selamat kepada Anda telah bergabung di PT Sentosa. Semoga Anda sukses selalu bersama PT Sentosa. Sekian video yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.